syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya. Nah, ini kan faktilas pemilu di Indonesia, Bapak Ibu. Saya sehari-hari mengajar di WJ di Prodi Pendidikan Sejarah. Kebetulan jadi koordinator prodi pada hari ini. Tahun depan juga masa jabatan saya habis. Ya, tapi saya nggak mau nambah periode-periode gitu ya. Bapak Ibu, ini kalau pemilu itu identik dengan partai. Nah, di situ saya tampilkan zaman dulu Bapak Ibu, ya inilah model alat peraga yang ada di depan KPU gitu ya. Kalau dulu adanya ini di kawasan Gambir gitu ya, itu ditempel, dipajang Bapak Ibu. Jadi hampir mirip dengan nuansa pemilu kita hari ini. Oke, next. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara mengenai pemilu, tentunya kita bicara mengenai partai politik. Di Indonesia, partai politik itu sudah ada tahun 1908, yaitu dengan Budi Utomo, dan tahun 1912 lewat Sarekat Islam. Nah, dua organisasi ini, ya kalau kita belajar di sekolah, ini disebut sebagai organisasi pergerakan nasional. Nah, sebenarnya mereka ini bisa dikatakan sebagai partai politik, karena mereka menyampaikan aspirasi masyarakat, menyuarakan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Nanti dari Budi Utomo, Sarekat Islam, ada banyak partai-partai yang lain. Ada Partai Nasional Indonesia, ada kemudian IDSP Party, dan masing-masing partai itu ya berusaha untuk masuk ke dalam parlemen, terutama yang kooperatif, dan diantaranya bahkan menjadi anggota Poskrat, ya atau semacam Dewan Perwakilan Rakyat dari negara jajahan Hindia Belanda. Nah, Bapak Ibu sekalian, sesudah kita merdeka 1745, kita lihat bahwasannya Indonesia itu belum punya ya satu mekanisme yang cukup penting atau cukup baik untuk menunjuk siapa yang patut menjadi presiden. Ya, waktu itu kita menetapkan Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia. Soekarno dan Hatta menjadi presiden tidak lewat pemilu, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita lihat Soekarno tidak lewat pemilu. Ya, tapi lewat mana? Lewat mekanisme sejarah. Ya, karena sejarah yang sudah berakar sejak lama itu ya menceritakan bahwasanya Soekarno merupakan figur penting. Ya, Soekarno ketika berjuang untuk Republik ini, Bapak Ibu, kita jelas balik lagi. Ya, Soekarno itu kan tukang insinyur, Bapak Ibu, kayak Sidul. Ya, dia tukang insinyur. Kemudian dia mengambil sesuatu resiko. Dia mendirikan yang namanya studi klub di Bandung. Dia melakukan aksi-aksi memogokkan massa, dan akibatnya dia kemudian dibuang ke ND. Nah, Bapak Ibu perlu mengetahui bahwasannya pilihan-pilihan Soekarno pada waktu itu bukanlah pilihan yang normal. Ya, Soekarno bukan orang yang normal dalam tanda petik. Kenapa? Karena dia tidak membayangkan hidup yang stabil, tidak membayangkan hidup yang nyaman. Dia lulus dari teknik Holland School dari Belanda. Ya, dari sekolah Belanda, dan ditawarkan menjadi pangkat praja, jadi PNS. Kalau orang normal, ya lulus sekolah, kerja, punya bini, kawin mayit, beranak pinak, ya punya rumah, punya gaji, udah mati. Ya, punya keturunan begitu kan ya, punya keturunan, kita tua mati. Itu hidup normal, Bapak Ibu. Tapi Soekarno tidak mengambil risiko itu. Soekarno mengambil risiko sebagai pejuang kemerdekaan. Dia berjuang untuk Republik ini. Dia keluar masuk penjara, dia dibuang ke ND, dan pada akhirnya ya, ketika Indonesia merdeka itu pun tidak ada jaminan. Kalau seandainya Indonesia merdeka, Soekarno menjadi presiden, tidak ada menjamin itu, Bapak Ibu. Ya, dan belum ada jaminan juga Indonesia bakal merdeka. Ya, jadi Soekarno itu melampaui pikiran orang-orang normal. Ya, dia berjuang untuk sesuatu yang di luar kebiasaan kita. Yang hidupnya itu ya wa amanahu min khauf. Ya, kita hidup bisa nyaman gitu, bisa nyantai-nyantai, ya kita nggak takut sama apapun karena kita merasa keamanan kita terlindungi, dan tujuan hidup begitu. Nah, Soekarno enggak. Ya, Soekarno mengambil resiko berjuang dan belum tentu dia mendapatkan imbalan dari perjuangan itu. Nah, karena faktor sejarah itu, Soekarno, kemudian Hatta, dia menjadi seorang insan yang terdidik dan tercerahkan. Ya, dia berjuang untuk Republik, dan alhasil dan perjuangannya itu ya memperoleh legitimasi dari masyarakat ya untuk membacakan proklamasi, dan kemudian menjadi presiden pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi status Soekarno yang tanggal 17 menjadi pembaca proklamasi,
tanggal 18 berubah menjadi presiden. Karena apa? Karena faktor sejarah. Ya, karena sebelum 45 orang berjuang bukan buat jadi penguasa, tapi untuk merdeka. Ya, jadi perbedaannya di situ. Nah, tanggal 3 November 45 melalui Maklumat X Bapak Ibu, orang bacanya 10, itu lagi zaman perang gitu ya. Ini udah sampai surat mana ya nggak tahu, ya udah bikin X aja, nanti akan diperbaiki ya. Dan akhirnya kemudian Hatta mendorong untuk membentukkan partai-partai politik. Ya, kenapa partai politik dibikin? Karena 45 di awal-awal itu partai yang ada hanya Partai Nasional Indonesia (PNI). Dan kalau PNI itu dibiarkan sendirian sebagai partai tunggal, ya maka Indonesia dikhawatirkan ya oleh dunia internasional hanya menjadi negara boneka Jepang. Ya, dan Indonesia yang baru merdeka sedang menghadapi pasukan sekutu dengan identitas sebagai negara bentukan Jepang dengan negara yang hanya satu partai, itu tidak baik. Sehingga Indonesia membutuhkan dukungan dari negara-negara lain. Sehingga keluarlah Undang-Undang Nomor X ini yang kita membuat berbagai macam partai politik dan kita mempersiapkan penyelenggaraan pemilu tahun 46. Ya, jadi 46 itu kita punya cita-cita bikin pemilu Bapak Ibu. 1 tahun sebelum Indonesia merdeka. Ya Hatta punya mimpi ingin bikin pemilu. Ya, tapi ternyata mimpi ini kurang terlaksana. Ya, karena 45 itu kita masih dalam suasana perang. Ya, nah Maklumat X ini yang melegitimasi partai-partai politik yang telah terbentuk sebelumnya sejak zaman Belanda dan zaman Jepang. Ya, jadi dengan Maklumat X ini partai-partai yang sudah ada dibolehkan hidup dan kemudian mereka menjadi partai politik. Ya, kita lihat nanti ada yang namanya PSII, Partai Syarikat Islam Indonesia. Ya, di sana ada banyak tokoh ya, diantaranya ada Arudi, ada juga Kartosuwiryo. Ya, itu di PSII. Ya, kemudian ada partai yang lain itu Masyumi. Ya, Masyumi adalah Majelis Syuro Islam. Ya, Majelis Syuro Kaum Muslimin Indonesia itu didirikan pada masa Jepang sebagai sebuah lembaga yang mendukung Jepang. Ya, agar orang Islam ini bisa dikontrol pada satu kanal. Ya, NU, Muhammadiyah, Persi semua tergabung dalam Masyumi. Nah, waktu itu NU belum menjadi partai sendiri, NU belakangan tahun 50-an. Ya, sesudah ada konflik tidak diberikan Menteri Agama keluar dari Masyumi. Ya, tapi di awal-awal ini NU bukan partai, NU adalah jam'iyah yang bergabung ke dalam Masyumi. Ya, jadi kalau kita membaca tadi Bu Fitri mengatakan kita ke depan akan menulis buku. Saya kira referensi yang paling banyak adalah mengenai partai, mengenai pemilu. Referensi yang ada hanya satu Bapak Ibu, bukunya Herbert Faith. Ya, The Electoral itu yang 1955 ya, Electoral in Indonesia. Jadi hanya Herbert Faith yang sampai 55. Ya, sisanya barangkali Bapak Ibu bisa mencari lewat pelaku-pelaku daripada pemilu itu sendiri. Ya, biografinya Burhanuddin Arahap. Ya, kemudian bukunya Soekarno yang ditulis oleh Elson. Ya, kemudian ada J. Leach menulis buku tentang biografi politik Soekarno. Ya, ada buku-buku yang lain yang barangkali kalau beririsan antara Orde Baru dan Orde Lama itu jumlahnya sampai ratusan. Penggalan bagian pemilu itu, memori itu bisa kita kumpulkan menjadi kompilasi mengenai pemilu itu sendiri. Oke, next. Ini kondisi partai politik Bapak Ibu tahun 45 sampai 50. Nah, jadi di tahun 45 sampai 50 ya, selain memperebutkan kekuasaan, nah partai politik juga memiliki sayap militer. Ini saya tampilkan Pemuda Sosialis Indonesia Pesindo. Ya, ini gambarnya adalah markas Pesindo yang ada di Purwokerto Bapak Ibu. Ya, ini kalau kita lihat benderanya seperti bendera Vietnam Bapak Ibu ya, merah ada bintang kuningnya. Ya, jadi kadang-kadang Bapak Ibu di beberapa tempat di Indonesia ini partai politik itu punya kekuatan militer dan juga identik dengan partai tertentu. Ya, kayak di Jawa, di Jombang basis NU, maka di sana hanya ada NU. Ya, di Semarang merah gitu ya, itu PKI. Cirebon juga waktu itu berdiri lagi PKI di bawah pimpinan Muhammad Yusuf. Ya, walaupun berdiri di Cirebon tapi pengikutnya nggak banyak. Yang paling banyak itu tetap di Surakarta, di Semarang, kemudian di kawasan-kawasan timur mungkin seperti di Banyuwangi ada juga beberapa cabangnya. Nah, jadi suatu wilayah identik dengan dominasi partai tertentu. Di Palembang, di Sumatera Barat itu cenderungan Masyumi. Ya, di Surabaya, di kawasan-kawasan Mataraman. Ya, Mataraman itu berarti kawasan dari mulai Ngawi, kemudian hingga ke kawasan dari mulai kawasan Jogja, kemudian Solo, kemudian Ngawi, kemudian Madiun, itu kawasan-kawasan PNI. Ya, jadi itu merupakan basis-basis yang identik dengan partai tertentu.
Dan biasanya kalau partai tertentu sudah kuat, partai lain itu tidak terlalu masuk gitu. Ya, persaingannya barangkali hanya antara PNI dengan NU atau PNI atau Masumi dengan PKI. Ya, paling saingannya yang paling kuat begitu. Ya, di Sumatera Utara saingannya ya kalau Masumi saingannya PKI. Ya, di Jawa Masumi PKI, NU saingannya itu bertiga. Ya, PNI biasanya mereka adalah paket raja kebanyakan. Ya, nah pada tingkatan desa partai kurang dikenal Bapak Ibu. Jadi partai itu antara 45 sampai 50 itu hanya pada tingkatan-tingkatan pusat saja. Ya, kota-kota besar saja, Purwokerto, yaitu kota besar gitu ya. Kemudian juga Kediri misalnya, di sana ada, tapi pada tingkat yang lebih rendah, ranting-ranting itu belum ada. Nanti partai-partai itu baru kemudian menjadi lebih dikenal pas masa 60. Ketika Bung Karno itu menjadikan politik sebagai panglima, itu aktivisme politik ke bawah itu baru sangat kuat. Jadi ini gambar Pesindo, ini bawahan dari PSI, Partai Sosialis Indonesia. Ya dulu ada Partai Rakyat Sosialis, ya ada Paras, gitu ya, ada Partai Sosialis, kemudian bergabung jadi PSI. Nanti akhirnya yang satu pecah, yang bergabung itu akhirnya menjadi satu, ya Partai Sosialis Indonesia. Nanti pecah lagi, Amir Syarifuddin di 48 itu gabung ke FDR. Ya, jadi ini adalah kalau kita ada satu buku yang menulis tentang Pesindo. Ini adalah sayap militer Bapak Ibu. Masumi punya Hizbullah dan Sabilillah. Ya, Hizbullah Sabilillah salah satu panglima yang terkenalnya adalah Kiai Yusuf Hasim. Ya, Kiai Yusuf Hasim itu bapaknya Saifullah Yusuf. Ya, itu adalah salah satu panglima dari Hizbullah. Ya, kemudian di Tasikmalaya juga ada, yang Singaparna itu Hizbullah juga, ya beberapa anak-anaknya. Kemudian juga di kawasan di Bogor, di Abdullah bin Nuh itu juga Hizbullah dan Sabilillah juga bergabung. Ya, jadi setiap partai itu punya semacam kekuatan militer. Ya, fungsinya untuk apa? Untuk berhadapan dengan Belanda. Ya, jadi bukan untuk mengamankan kegiatan partainya, tapi untuk melawan Belanda, karena waktu itu kan masih revolusi fisik. Jadi kondisi partai waktu itu ya itu selain memperebutkan kekuasaan juga memiliki sayap militer. Oke, next. Ini partai politik sesudah 50. Nah, partai politik memperkuat kedudukannya pada tingkat nasional tahun 50 Bapak Ibu. Sehingga persaingan hanya terjadi pada kota besar. Ini agak mirip dengan tahun sebelum 45. Tetapi tahun 50 sesudah kita mengalami masa stabilitas, ya 45 sampai 50 kan ada revolusi fisik Bapak Ibu. Belanda datang lagi. Nah, 45 sampai 50 itu revolusi fisik. 50 baru kita bicara pengerahan massa. Ini contohnya Soekarno ini sedang melakukan aktivisme politik PNI di kawasan Kemayoran Bapak Ibu. Ya, jadi Kemayoran saja orangnya segitu banyak gitu. Jadi kegiatan partai bersifat menggerak lewat pengerahan massa. Ini sudah 50 seperti itu. Ya, saya masih ingat cerita orang tua saya. Ya, orang tua saya dulu aktif di Ansor Jakarta tahun 65. Nah, 65 itu ya ketika Agustusan itu biasa ada karnaval Bapak Ibu. Ya, ada karnaval NU, Baris, gitu ya. Di belakang NU PKI Bapak Ibu. Ya, pemuda rakyat. Nah, itu saling mengerahkan massa. Dan kalau sudah sampai sifatnya pengerahan massa, kalau itu berjalan secara bersamaan, itu sering terjadi konflik, tipu-tipukan. Ya, jadi di Jakarta depan masjid, itu bapak saya cerita, bapak saya di depan tuh, ya bagian Ansor duluan, belakangnya PKI. Ya, Masumi udah bukan, paling depan PNI baris aman, NU di tengah jalan, belakangnya pemuda rakyat, ada timpukan. Ya, terjadi tuh lempar-lemparan, tapi damai Bapak Ibu, nggak ada masalah. Karena konflik NU PKI di Jakarta itu kan tidak terlalu kuat, tidak seperti di kawasan Jawa Timur. Ya, karena kebanyakan yang di Jakarta ini, yang PKI itu ya adalah orang-orang pendatang Jawa juga. Yang Betawi-Betawinya ada, tapi mereka juga tidak berani untuk melakukan hal tindakan berlebihan. Ya, karena yang menjadi tokoh NU adalah kebanyakan kiai-kiainya juga. Ya, jadi konflik ini tidak terlalu terbuka Bapak Ibu, tidak seperti di Jawa Timur. Nah, ketika legislatif ditutup tahun 50, ya, jadi ada tahun 50 itu ada keluar PP, ya, partai politik dan yang punya cabang di kota-kota tersebut itu menjadi anggota legislatif Bapak Ibu. Ya, langsung saja itu, siapa ketuanya? Jadi anggota dewan.
Jadi tahun 50 itu untuk melengkapi kelengkapan negara, kita mengambil anggota-anggota partai politik itu menjadi anggota perwakilan, dan itu tidak mencerminkan suara massa yang benar. Ya, kita hanya menggambarkan jumlah suara partai itu berdasarkan popularitasnya di masyarakat. Ya, kalau sekarang mungkin yang paling populer adalah Perindo. Ya, karena lagunya itu di setel TV tiap hari. Ya, Yusuf Pipin ada lagunya Perindo gitu ya, sangat besar gitu. Padahal kalau pemilu belum tentu jumlah massa besar. Nah, kondisi ini belum menggambarkan angka real sebuah partai politik. Jadi pemilu 55 ini ya merupakan pemilu pertama, dan biasanya yang pertama itu yang paling mengkhawatirkan, ya paling ditunggu-tunggu, ya paling membuat deg-degan. Ya, hampir mirip kayak pengantin malam pertama itu gitu loh Ibu. Ditunggu-tunggu, deg-degan, rasanya gimana kita nggak tahu. Yang perempuan rasanya takut, tapi ada yang bilang enak gitu ya. Pemilu juga begitu. Ya, ada yang takut kenapa? Takut partainya kalah. Ya, jadi itu ketakutannya tinggi Bapak Ibu. Ya, ini pemerahan massa ya sesudah 50. Oke, next. Jadi pemilu 55 Bapak Ibu, ini merupakan pemilu nasional pertama di Indonesia. Pemilu ini kalau kita kenal dijalankan pada masa kabinet Nurdin Harahap. Tapi pemilu ini undang-undangnya dibuat tahun 53, kabinet Wilopo, kabinetnya PNI. Ya, nanti persiapan ini dilakukan oleh kabinet Ali Sosrowijoyo. Ini kabinetnya PNI juga. Dan yang melaksanakan pemilu itu kabinet Burhanuddin Harahap. Ya, PNI dan Wilopo. Ali dan Wilopo itu sebelumnya adalah penguasa. Ya, Masyumi kebanyakan walaupun masuk kabinet tapi menjadi oposisi. Ya, tapi begitu pergantian ke Burhanuddin Harahap, yang tadinya oposisi menjadi penguasa, ternyata apa yang dibuat dalam sistem pemilu itu tetap dilakukan. Ya, Burhanuddin Harahap tetap menjalankan pemilu, dan kita lihat di sini ini yang paling menarik dari pemilu 55 adalah kampanyenya Bapak Ibu. Ya. PKI ya ini di bawah kekuasaan Masyumi PSI, ya uang saudara digunting. Dulu mungkin Bapak Ibu pernah ingat ada yang namanya skenario gunting mata uang. Ya, PKI itu ya melihat isu itu sebagai hal yang patut untuk disampaikan untuk kampanye. Ya, jadi orang-orang tuh diingat dengan hal-hal seperti itunya. Nah, Masyumi beda lagi, memilih palu arit berarti menyerahkan Indonesia kepada kekuasaan asing. Karena PKI adalah antek-antek dari Soviet. Ya, jadi anti asing yang dikembangkan oleh Partai Bulan Bintang. Nah, NU ya ada tampilan lainnya, kalau saya tampilin semua nggak muat. Ya, ada kata-kata yang mengatakan bahwasanya pilihlah cobloslah yang gambarnya bumi. Ya, karena dari tanah itu tumbuh segala macam tanaman yang perlu kita makan. Jadi menggunakan simbol-simbol metafor yang sederhana. Ya, iklan-iklan pemilu pada waktu itu bentuknya ada pamflet. Kalau bentuknya reklame atau papan besar, baliho, itu hanya partai-partai besar. Yang paling aktif itu adalah Masyumi dan PNI dan PKI. Ya, tapi yang pemilu dalam kampanye ini yang banyak melakukan aktivitas sosial itu PKI. Ya, Hebet menulis PKI itu menyelenggarakan kursus-kursus pada tingkatan desa. Orang-orang itu diajarkan untuk bertani. Ya, diajarkan bagaimana mereka mempertahankan tanah mereka dari gangguan ya tuan tanah yang ingin menyerbu tanah mereka. Ya, PKI itu langsung ke masyarakat ya karena mereka tahu gitu ya bahwasanya isu yang dibuat oleh Bulan Bintang, oleh Masyumi adalah isu pada tingkatan politik. Karena PKI pernah terlibat dalam peristiwa 48. Dan yang tahu peristiwa 48 ini kebanyakan ini adalah orang-orang yang tinggal di kota. Yang di desa nggak tahu. Ya, jadi di desa ini menjadi sasaran untuk rekrutmen PKI. Ya, jadi PKI itu bahkan membuat kartu anggota menjadi 3, kartu anggota tetap, ya, kartu anggota tidak tetap. Satu lagi adalah kartu pencinta partai. PKI sampai segitunya bikin kartu pencinta partai. Partai Sosialis Indonesia yang dipimpin oleh Sultan Syahrir nggak mau seperti itu. Ya, nggak mau bikin kartu anggota. Alasannya apa? Alasannya adalah pemilih PSI adalah pemilih yang cerdas. Ya, kita tidak boleh punya anggota terlalu banyak, cukup anggota sedikit tapi terlatih dan tercerdaskan. Nah, pemilu 55 ternyata menghukum mereka. Ya, keyakinan ini berbuah gagal. PSI yang dikabarkan katanya bisa masuk 4 besar ternyata terlempar dari 4, hanya menempati peringkat ke-6. Ya, ini kan sesuatu yang barangkali cukup memalukan untuk PSI yang dulu digadang-gadang memiliki suara yang sangat banyak. Ya, pertarungan paling keras adalah antara PKI dengan Masyumi, ya, dan dengan NU.
Ya orang NU, ya kiai-kiai lokal ya dianggap sebagai komprador Bapak Ibu. Ya, karena kiai-kiai dianggap memanipulasi legitimasi keagamaan mereka ya untuk kepentingan politik. Ya itu seringkali terjadi. Maka pemilu 55 ini adalah pemilu yang cukup dilematis. Ya ada kisah di Jombang itu seorang itu bingung. Ya ada orang bingung gitu. Bingungnya kenapa? Sama ponakannya disuruh di PNI karena katanya dia masih punya darah priai. Ya sama tetangganya yang seorang guru di sekolah rakyat mengajarkan dia untuk memilih Masyumi. Ya sementara oleh kiainya disuruh di NU. Ya, jadi orang-orang ini dilematis dan kadang-kadang di 55 dan bahkan sampai saat ini ya hubungan-hubungan dilematis ini ya, pilihan-pilihan politik ini lebih ditentukan oleh hubungan yang paling dekat emosionalnya. Kalau dia paling dekat dengan kiainya pasti dia milih NU. Kalau dia tergantung sama ponakannya pasti dia milih PNI. Ya kalau dia sangat tergantung sama tetangganya atau gurunya pasti dia pilih Masyumi. Ya, jadi pilihan-pilihan ini sangat tergantung kepada kedekatan emosional antara orang ini dengan orang yang merekrutnya. Ya, jadi kadang-kadang seperti itu. Nah nanti kalau kita lihat polanya seperti itu. Ya makanya nggak heran dalam pemilu 55 ya hasilnya menggambarkan polarisasi yang berdasarkan kepada kegiatan emosional tadi. Oke, next. Ini surat suaranya Bapak Ibu tahun 55. Ya, jadi ada partai daftarnya kuda gitu ya, ada Palu Arit, ada partai Tarekat juga. Ya, jadi partai ada Palu Arit, ada Palu-Palu Bapak Ibu. Ya, itu yang di bawah juga ada. Bahkan ada partai itu namanya Angkatan Komunis Muda, ACOMA. Jadi kalau kita lihat komunis itu cuma PKI ternyata enggak. Ya, Murba itu kan kelanjutan dari Pari. Ya, itu adalah Malaka Bapak Ibu. Itu komunis juga tapi komunis nasional. Ya, PKI itu komunis yang sifatnya internasional. Ya, karena punya hubungan dengan Komintern. Ya, sedangkan ACOMA ini pimpinannya namanya Ibnu Parna. Ya, bekas salah satu pemimpin di Pesindo juga. Ya, dia bekas pimpinan Pesindo. Kemudian Ibnu Parna ini mendirikan partai ACOMA, jumlah suaranya hanya mengatakan 1 kursi buat Ibnu Parna itu sendiri. Nanti tahun 65 Ibnu Parna ini dia hilang juga Bapak Ibu. Dia bukan PKI, memusuhi PKI, tapi begitu ada peristiwa 65, ya karena namanya dia adalah partai Angkatan Komunis Muda itu kena sikat juga Bapak Ibu. Ya nasibnya nggak ketahuan itu, entah hilang, entah dibunuh. Ya 65 itu dia kena tsunami politik lah. Ya bukan tsunami gelar ya, itu MU. Ya, itu ada tapi di bawah juga ada partai yang lambangnya seperti Yahudi itu di bawah. Ya, jadi partai-partai itu lambangnya banyak. Itu Perti itu partai nasional tapi lebih berasa partai lokal Bapak Ibu. Ya, Perti itu Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Itu adanya di Sumatera Timur. Dulu ada provinsi Sumatera Timur. Itu kawasan Delhi, ya ada Perti, kemudian sampai ke Sumatera Barat. Nah, Perti ini semacam NU-nya Sumatera. Ya, sama dengan Matlaul Anwar di Banten, itu juga ya NU-nya Banten gitu. Ya, akhirnya Matlaul Anwar sekarang kan nggak terlalu dominan juga, NU-nya sudah kuat juga di sana. Seperti NW di Lombok, Nahdlatul Wathon, kayak Zainuddin Abdul Majid, itu engkongnya guru Bajang, itu juga NU juga. Ya, karena sanad ilmunya sama, ya sama-sama berujung ke Syekh Yasin Al-Fadani dari Saulatiyah madrasahnya di sana di Mekah sana. Ya nanti ya di situ gabung lah orang-orang Basmol banyak bilang ke situ sana. Ya sanatnya ke situ ke Saulatiyah. Karena sanatnya orang Betawi itu ke Guru Marzuki sama ke Kiai Haji Amsal Adjari. Ya dan mereka berdua adalah murid dari Saulatiyah. Jadi antara Tuan Guru Zainuddin ya polanya sama. Ya tapi Guru Marzuki di NU, di Lombok Tuan Guru Zainuddin Nahdlatul Wathon. Ya, di Sumatera itu jadinya Perti. Ya itu sama itu. Mereka nggak sama-sama walaupun mereka sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah nggak hanya itu Bapak Ibu. Jadi ada partai-partai lokal juga, ada Ki Wongsonegoro segala macam gitu ya. Ada aliran kebatinan juga. Ada partai cuma urut alit Bapak Ibu. Ya ini kan partai kayaknya ingat gitu ya. Tapi ya itu ada juga gitu simbolnya. Tapi ya inilah pemilu 55. Ya seluruh orang itu punya hak dan ini adalah perayaan pertama kita, kontrak sosial pertama kita.
yang dikhawatirkan penuh ketegangan ternyata berjalan dengan baik dan lancar. Jadi kita barangkali perlu menangkap Bapak Ibu, 10 tahun habis pemilu kita bisa menyelenggarakan pemilu. Ya, habis kemerdekaan kita bisa menyelenggarakan pemilu hanya 10 tahun. Yang buta huruf waktu itu contreng, pakai paku. Ya, kalau yang bisa nulis itu nyontreng. Ya, di lembar namanya. Dulu ada iurannya juga tuh kalau yang mau nomor 1 ada sumbangannya berapa gitu ya. Nggak serta-merta langsung begitu saja. Ya, mereka harus bukan hanya sumbangan, ya, ada tanda tangannya 200 tanda tangan kalau nggak salah. Nomor 1, nomor 2 dan seterusnya cukup 20 tanda tangan. Ya, dulu belum ada KTP kan ya. KTP-nya baru sederhana dulu itu. Tahun-tahun awal kemerdekaan 50 baru kita bikin KTP sederhana. Makanya kalau orang lahir tahun 50 sampai 60, ya mohon maaf, karena sekampung tanggal lahir sama semua Bapak Ibu. Ya, saya punya mertua tanggal lahir 1 Januari. Ya, 1 Januari tanggal lahir, jadi sekampung itu bulan tahunnya disamain tahun baru. Ya, disamain tuh. Ya, 1 Januari semua. Jadi yang mertua laki-laki perempuan 1 Januari. Ya, tempat kelahiran disesuaikan dengan wajah. Ini kira-kira orang mana, Jawa, tulis aja Semarang gitu ya, atau Surabaya. Itu kadang-kadang begitu. Nah, itu banyak yang awal-awal ada kesalahan walaupun hanya di kawasan-kawasan tertentu. Ya, saya ingat soalnya mertua saya cerita, mertua saya Arab. Ya, kalau Arab kan muka-mukanya hampir mirip dengan Indonesia Timur. Ya, maka mertua saya di KTP awalnya ditulis Kupang, Bapak Ibu. Ya, bayangkan itu Kupang. Ya, belum kesana juga belum pernah mertua saya. Ya, tapi ditulis tanggal lahir di Kupang. Ya, 1 Januari 1937. Ya, ditulis itu di KTP pertamanya. Jadi, ya untuk administrasi. Ya, kalau dulu kan nggak kayak sekarang ya Bapak Ibu ya. KTP itu digunakan buat melakukan pinjaman online segala macam. Gitu ya. Jadi waktu itu ya hanya untuk berkas awal saja. Oke, next. Nah, ini hasil pemilunya Bapak Ibu. Ya, PNI pertama, kemudian Masumi, kemudian NU, PKI, PSI, Partindo. Nah, PSI itu jauh Bapak Ibu ya. Ya, jadi yang paling terpukul itu PSI dari pemilu ini. Masumi cukup terpukul. Ya, waktu itu tentu kita masih ingat. Ya, Kiai Wahab Hasbullah ketika mendirikan NU itu diledek. NU punya apa? NU cuma bisa taklil, bisa talqin, ngaji bubut. Ya, tapi ngurusin politik itu punya apa? Nah, Kiai Wahab waktu itu bilang, kalau orang punya mobil, orang nggak akan tanya bisa nyupir apa enggak, karena saya bisa jadi supir. NU begitu. Ya, mungkin ikut pemilu dulu, nanti kalau udah menang, nyari supirnya gampang. Ya, nyari orang-orang yang ditempatkan dalam NU itu gampang. Makanya nanti banyak itu profesional masuk ke dalam NU. Ya, naturalisasi lah. Ya, modelnya begitu di awal-awal pembentukan partai NU. Jadi NU itu keluar dari Masumi kan karena tidak mendapatkan jatah Menteri Agama. Ya, makanya NU itu memang sebenarnya ya sederhana saja tujuan berpartainya, menyambut Menteri Agama Bapak Ibu. Ya, makanya kalau jadi presiden itu udah luar biasa Gus Dur itu ya. Ya, karena target awalnya 55 itu ya Menteri Agama gitu ya. Sekarang juga Menteri Agama, jadi nggak banyak berubah memang targetnya. Ya, hanya di Menteri Agama saja. Nah, ini PNI. Ya, PNI pertama, PNI ini biasanya orang bilangnya ini partainya Pak Karno. Ya, jadi menjual nama Soekarno dan Soekarno itu efektif Bapak Ibu. Hampir mirip dengan sekarang. PDIP pun menjual nama Megawati dan Soekarno juga. Ya, jadi mirip-mirip ideologinya lah. Masumi ini adalah partai Indonesia, partai Islam yang bercita rasa modernis, ya, tetapi jangan juga dikatakan modernis sepenuhnya, karena sepeninggal NU, ya banyak juga orang-orang NU yang tetap hadir di Masumi. Ya, orang-orang yang NU ya tetap membela Masumi, ya karena memang diminta untuk tetap tinggal di sana. Contohnya siapa? Bapaknya Nurholis Majid, itu NU, tapi tetap membesarkan Masumi. Di Betawi ada Kiai Abdul Syafi'i, ada yang namanya Kiai Nur Ali. Ya, dari segi akidah itu Ahlus Sunnah, itu tradisionalis gitu. Tapi dari segi partai yang ikuti di Masumi, dan itu nggak masalah. Jadi di masa-masa awal itu memang yang Masumi itu ya ada di dalam NU juga, karena NU pernah bergabung di sana. Jadi nggak langsung gitu, yang NU itu langsung keluar semua di partai itu, tapi juga meninggalkan orang-orang yang tetap di Masumi. Nah, PKI ini sebenarnya mengejutkan.
PKI 48 ini habis, ya, pemberontakan terjadi, ya, tapi kemudian 65 di tahun 55 ini kalau kita lihat PKI bisa mendapatkan 4 besar. Nanti ada pemilu lokal di Jawa tahun 57 atau 58 itu PKI malah suaranya lebih besar lagi ya, itulah yang kadang-kadang dari orang yang melihat Soekarno sebagai seorang yang salah mendapatkan demokrasi terpimpin, tapi ada juga yang melihat itu sisi baik Soekarno. Kalau bukan memaksakan pemilu, kita boleh PKI menang. Ya, jalan ke arah puncak kekuasaan akan semakin dekat. Maka demokrasi terpimpin itu dalam hal tertentu bisa mempengaruhi PKI, ya, untuk menunda proses itu. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Buktinya apa? Soekarno ya tetap membutuhkan NU. Ya, buktinya apa? Soekarno walaupun diminta oleh Aidin bubarkan HMI, Soekarno nggak mau. Ya, Soekarno diperkuat oleh Subhan ZT, diperkuat oleh Kiai Wahab Tasbullah, nggak boleh bubarin HMI. Ya, teman-teman HMI takut HMI bubar, maka di NU bikin yang namanya PMII. Ya, untuk sebagai gerakan juga, gitu ya, untuk memperkuat gerakan Islam pada waktu itu, dan keduanya berdiri beriringan. Nah, 65 begitu ada aksi menurunkan menghancurkan PKI, yang HMI dan PMII bisa bergabung menjadi satu di sana. Ya, bahkan pendiri PMII pertama, Mahbub Junaidi, dulunya bekas ketua bidang kaderisasi HMI. Ya, itu catatan sejarah begitu. Jadi kalau kita lihat betapa akurnya gerakan Islam pada waktu itu. Ya. Oke, next. Ini sesudah pemilu 55, ya. Pemilu 55 merupakan pemilu menandai Indonesia berhasil menempuh transisi demokrasi. Ya, kita ini berbeda Bapak Ibu, ya, dengan Amerika, di mana Amerika di awal-awal mereka melakukan pemilu itu hanya kelompok yang merdeka saja yang punya suara. Indonesia tidak, ya, perempuan, laki-laki, umurnya cukup punya hak suara. Jadi kita lebih dewasa daripada Amerika. Kita lebih demokrasi ketimbang Amerika. Nah, pemilu ini merupakan ajang pembuktian realitas politik Indonesia. Jadi kalau dulu katanya PSI besar, ya, sesudah pemilu ini mereka akan bercermin, ternyata anggotanya hanya sekian, yang milih hanya sekian. Ini adalah semacam sertifikasi, ya, pembuktian secara numerik, secara matematik, inilah angka yang sebenarnya dari kekuatan politik di Indonesia. Ternyata paling besar PNI, ya, kedua Masyumi, ketiga NU, keempat PKI. Dan kalau kita lihat pemilu dari mulai tahun 55 sampai sekarang, ya, fakta menunjukkan partai Islam gak pernah menang, Bapak Ibu. Yang menang adalah partai-partai nasionalis, ya. Nah, jadi partai itu yang baru berdiri dan PKI yang baru recovery memberikan kejutan tersendiri. Ini tujuannya. Ya, NU yang tadinya hanya berapa kursinya, 12 atau berapa, langsung naik ke 43. Itu luar biasa, ya. Secara antiklimaks, ya, ketika pemilu ini berhasil menunjuk anggota dewan, ya, Soekarno malah menawarkan konsep demokrasi terpimpin. Ya, nanti demokrasi terpimpin itu malah, ya, istilahnya menandai, ya, berakhirnya partai-partai yang banyak ini, gitu. Oke, next. Ya, ini saya mengutip dari Herbert Feith. Ya, Feith mengatakan pemilu 55 adalah pemilu yang paling luber dan paling jurdil. Ini Feith ini menulis ini tahun 99. Ya, kenapa dia tulis ini? Karena harapannya Feith 99 ada pemilunya paling tidak standarnya harus sama dengan 55. Ya, tidak boleh seperti pemilu Orde Baru. Ini standarnya Feith. Ya, karena begitu kita lihat pemilu 55 itu pemilu menegangkan. Tapi kalau kita lihat penguasanya adalah oposisi, yaitu yang awalnya oposisi yaitu Budi Harahap, ternyata bisa menjalankan pemilu secara fair. Ya, tidak menentukan hanya pihak tertentu saja. Ini luar biasa, ya, pengawasannya luar biasa. Jadi Indonesia pada waktu itu berhasil 10 tahun setelah kemerdekaan menjalankan pemilu yang baik, pemilu yang berjalan lancar, dan pemilu yang menghantarkan kontrak sosial untuk Indonesia. Ya, jadi waktu itu hanya untuk pemilu itu perwakilan, memilih konstituan itu hanya itu saja, belum sampai memilih presiden. Ya, oke, next. Ya, ini pemilu di masa Orde Baru. Nah, jadi kalau di Orde Baru, ya, kita tahu, ya, bahwasanya pasca pemerintahan Soekarno, MPRS itu menetapkan Pak Harto sebagai presiden di tahun 68, dan 32 tahun, ya, Pak Harto memimpin, itu terjadi 6 kali penyelenggaraan pemilu. Ya, di Orde Baru pemilu itu memilih anggota DPR, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2. Nah, presiden dipilih oleh MPR. Jadi pemilihannya itu adalah pemilihan tertutup. Nah, terakhir menggunakan metode ini adalah
99 ketika Gus Dur itu masih menggunakan pola MPR. Oke, selanjut. Ini pemilu Orde Baru, ini Pak Harto Bapak Ibu ya Indonesia. Setelah berdiri, Indonesia mengalami transisi kekuasaan pasca 65. Ya, saya bergolkar, ini adalah sekretaris bersama golongan karya. Ini merupakan kekuatan politik Orde Baru dengan dukungan birokrasi dan militer. Ya, kalau ada penelitian dari orang Australia, David Reed, yang menulis tentang golongan karya, ya itu mengatakan Golkar ini sebenarnya awal-awalnya adalah sekumpulan perwira angkatan darat yang anti komunis. Mereka membangun yang namanya sekretariat bersama golongan karya. Nah, di sini ada berbagai macam organisasi, ada Posdoro segala macam itu ya. Jadi yang bergabung ke sana adalah beberapa organisasi yang cukup berpengaruh di masyarakat dan mereka disatukan oleh satu isu yaitu anti komunis. Nah, Sekber Golkar ini ya ketika Pak Harto jadi presiden ini sempat diragukan akan dapat menjadi mesin politik Soeharto. Ya, karena Sekber Golkar ini awalnya cenderung konservatif. Ya, konservatifnya bagaimana? Cenderung pro Soekarno. Ya, tapi anti komunis. Ya, tapi oleh Soeharto, ya karena Soeharto tidak punya partai, ya lewat proses rekayasa politik yang dibangun oleh Ali Mustopo, akhirnya mempercayai bahwasanya Sekber Golkar inilah yang bisa dijadikan sebagai saluran ya partisipasi politik untuk kekuatan Orde Baru. Ya, sehingga impian politiknya Soeharto menjadikan Golkar sebagai partai politiknya. Ya, tadinya Pak Harto sempat berpikiran juga mengambil alih take over PNI. Ya, tapi terlalu berisiko kalau PNI. Akhirnya PNI kan hanya di semacam dipecah saja. Ya, yang PNI Ali Surahman itu yang orang singkat dari Pak PNI ASU gitu ya, itu dipecah gitu kan ya. Ya, itu kan model-model begitu ya. Partai itu dibelah oleh Pak Harto agar partai itu menjadi kecil. Ya, nah Golkar dalam pemilu Orde Baru itu menjadi mayoritas tunggal Bapak Ibu. Nah dan kalau kita lihat misalnya Ben Anderson dan lain-lain itu mengatakan bahwasanya pemilu Orde Baru ini disebut sebagai pemilu semu. Ya, Ben Anderson atau siapa yang membuat kata pengantar di bukunya V itu mengatakan ini adalah pemilu semu. Ya, jadi ini pemilu semu. Kenapa? Karena sebelum pemilu orang udah tahu yang menang siapa. Ya, itu zaman Orde Baru Bapak Ibu. Ya, oke, next. Nah ini 71. Nah 71 ya Orde Baru mulai meredam persaingan politik dan mengumpul pluralisme politik. Ya Masyumi ingin berdiri lagi tidak boleh. Ya sehingga akhirnya Masyumi terpaksa ya mendirikan lagi partai yang berbeda namanya PAMUSI. Ya Partai Muslimin Indonesia. Ya dan tentunya membuat nama baru untuk Indonesia yang istilahnya jangkauan negara kepulauan. Ini kan untuk mengenalkan saja sosialisasi butuh yang lama Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita lihat ya hasilnya pun pasti akan cukup sulit gitu untuk bersaing partai-partai yang sudah mapan. Nah kita lihat ada 10 pemilu ya Pak Harto nggak mau banyak-banyak itu hanya 10 saja. Ini ada 10 partai yang dibolehkan ikut pemilu tahun 71 dan kalau kita lihat persiapan pemilu itu sebenarnya Pak Harto pengen 68. Nah ternyata 68 nggak jadi. Kenapa? Karena kalau 68 pemilu Golkar belum terlalu kuat. Ya Golkar diragukan menang. Target Golkar hanya 30%. Ya. Jadi waktu 71 ini target Golkar hanya 30. Tapi kemudian hasilnya Golkar jadi 62%. Ya. Orang tadinya khawatir kalau PAMUSI akan mendapatkan suara banyak, ternyata tidak. Ya PNI yang diharapkan menjadi lawan tangguh Golkar, ternyata tidak juga. Ya satu-satunya partai dari Orde Lama, dari demokrasi terpimpin yang suaranya naik secara signifikan adalah NU. 18,68. Ini luar biasa. NU tidak pernah punya suara sebanyak ini. Bahkan sampai hari ini gitu PKB nggak pernah mengulangi ini. Dia hanya mentok di 12 gitu ya. Ini 18 ini cukup banyak gitu. Ya ini prestasi terbaiknya ya di sini di 71 ini. Tapi setelah ini ya NU dihabisi juga gitu ya. Ya ini partai-partainya Partai Syariat Islam boleh berdiri, ya Partai Katolik boleh berdiri, Golkar ada yang nomor 5. Ya, ini PRI tetap ada, itu PRI gambarnya Marxisme, itu ada beritanya itu kalau nanti tahun 99 berubah nama jadi Krishna ya, itu namanya Partai Kristen Indonesia, itu ada Murba, ya Murba itu musyawarah rakyat banyak, yang paling populer itu IKI 10, yang bentukannya Pak
IPI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Itu didirikan oleh Nasution. Ya, dulu Nasution membuat dan kawan-kawan yang membuat IPI. Di bawahnya IPI ada lagi nanti gerakan yang namanya Liga Demokrasi. Ya, dua-duanya adalah komponen militer yang mendirikan, yang satu partai, yang satu organisasi. Ya, ada Kiai Zainal Arifin dari NU itu gabung Liga Demokrasi. Untuk apa? Untuk mengkritik Soekarno dan menunjukkan sikap yang anti PKI. Kalau di Masumi yang paling vokal itu Kiai Isa Ansori. Itu paling vokal Kiai Isa Ansori dari Persis. Itu paling vokal beliau. Dan beliau juga kan masuk penjara juga zaman Bung Karno ya. Jadi barengan sama Nasir, sama Pranoto Mangku Sasmito. Ya, itu orang-orang yang kemudian dianggap terlibat dalam peristiwa di PRRI sana, Sungai Dare. Ya, pemberontakan PRRI itu banyak yang ditangkap ketika masuk dikeluarkan. Ya, jadi ini 71 Bapak Ibu. Ya, Golkar baru berdiri tapi Golkar sudah dapat 62 suara. Ya, hebatnya karena apa? Karena berhasil memanipulasi keadaan pada waktu itu. Ya, karena banyak mengambil priai atau pangkat raja yang ketakutan mereka yang tadinya setia kepada PNI, mereka harus dipindahkan ke golongan karya. Ya, kalau mereka ingin tetap masuk ke dalam struktur negara yang baru. Ya, orang-orang PKI yang tadinya mungkin ketakutan ya, takut dihabisi, akhirnya memberikan suara untuk Golkar. Ya, kalau milih yang lain nanti ketahuan dicurigain. Kan paling aman adalah memilih organisasi yang dianggap paling bisa melindungi mereka. Dan ketika itu kekuasaannya adalah Golkar, maka memilih Golkar adalah yang paling masuk akal. Ya, agar mereka tidak dikejar-kejar lagi gitu. Ya, banyak suara-suara itu yang akhirnya lari ke Golkar, bekas orang-orang PKI. Ya, karena ketakutan tadi. Ya, jadi kalau dianggap musuh yang paling dekat ya pura-pura takut dengan musuhnya kan begitu. Ya. Jadi ini gambaran pemilu 71 Bapak Ibu, dan habis ini next. Nah, 73 ini terjadi fusif partai politik. Ya, Pak Harto itu sebenarnya sudah menggagas tahun 70, partai nggak usah banyak-banyak, cukup 3, fraksi nggak usah banyak-banyak, cukup 4. Ya, jadi Pak Harto itu nggak pengen partai banyak-banyak. Kenapa? Karena Pak Harto maunya pembangunan, ya stabilitas politik gitu ya. Nah, tujuan fungsi partai adalah menciptakan stabilitas politik dan untuk ya mencapai tujuan Pak Harto yaitu membangun ekonomi, butuh stabilitas politik dan partai nggak boleh banyak-banyak. Maka partai itu hanya ada 2. Ya, sama satu lagi adalah Golkar. Ya, Golkar itu kan namanya belum jadi partai ya, Bapak Ibu. Ya, itu golongan karya, golongan yang punya banyak karya, gitu ya, bukan partai. Ya, sedangkan partai itu hanya 2 ya, PNU, Parmusi, PRT, PSI berubah menjadi P3 atau Partai Persatuan Pembangunan, dan PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPI dan Partai berubah menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Jadi partai hanya 3, nomornya pun sudah diturunkan nih Pak, nggak berubah-ubah itu sampai 97. Yang berubah itu praktis hanya gambar partai saja. Ya, kayak Partai Persatuan Pembangunan. Dulu gambarnya Ka'bah berubah jadi hitam. Ya, makanya itu tahun 97 mungkin Bapak Ibu yang Pak Ruben mungkin yang umurnya ber-40-an gitu, itu masih ingat tuh ada kampanye Mega Bintang. Ya, Mega Bintang ini. Ya, ini masih kesempatan kita yang menjadi penyaksi sejarah gitu. Ya, jadi ketika itu Mega Bintang. Ya, kan Megawati habis 96 itu menjadi korban. Ya, maka banyak itu yang pemilih Megawati memilih P3. Jumlah suara P3 bertambah cukup banyak itu ketika pemilu 97. Oke, next. Jadi Pak Harto ini tahun 77 Bapak Ibu ya, masih muda. Ya. Ya, pada pemilu 77 konsisten kontestan pemilu dari 10 partai menjadi 3 partai politik. Ya, formasi ini dipertahankan Bapak Ibu, nggak berubah. Ya, jadi formasi itu nggak berubah, tetap 3. Nah, Golkar terus berlanjut sebagai ya penguasa tunggal dari 82, 87, 92 dan 97. Ya, partai pemenang kedua ketiganya pun itu nggak berubah Bapak Ibu. Ya, P3 dan PBI. Jadi ya pemilunya itu hanya sekedar formalitas saja pada waktu itu. Yaitu ya pemilu tapi nggak pemilu sebenarnya ya. Ya. Dulu kan tanda gambarnya sederhana ya, kertas putih ditempel itu kayaknya seragam semua modelnya. Ya mungkin bukan partai yang memulai duit itu, tapi sudah direncanakan dari sana gitu formatnya. Ya, dulu kan tempelan partai begitu saja ya, segi 4 kertas gitu. Ya, mungkin Bapak Ibu yang dulu pernah melihat kampanye, ya modelnya gitu-gitu aja gitu, nggak kreatif sekarang lah, orang bebas gitu bikin baliho seperti apa. Ya, yang dulu agak kreatif malah
gerakan-gerakan di bawah itu Bapak Ibu. Ya seperti tadi Mega Bintang itu kreatif sebenarnya. Ya, yang menggabungkan antara Mega yang PDI dengan Bintang yang merupakan simbol dari PDI. Jadi Pak Harto belakangnya ikutin. Ya. Oke, next. Ini partai pemenang 77 sampai 97 Bapak Ibu. Ya kalau kita lihat suaranya ya seperti ini saja, ya menang terus Golkar. Ya, prestasi terbaik PDI itu 92, 15,73. Itu hampir mengalahkan dari P3 Bapak Ibu yang 16,17. Ya. Jadi prestasi terbaik itu hanya 92 saja. Sisanya itu P3 ya 29, 27, ya 15, 16, ya 22. Dan kalau kita lihat Golkar itu konsisten saja di 62, 64, 73, ya 68 dan 74. Jadi 74 itu suara Golkar itu di 97 suara Golkar saja masih 74% Bapak Ibu. Ya dalam sejarah pemilu Indonesia tidak ada partai yang memenangkan pemilu seperti Orde Baru. Ya tidak ada. PDI pun nggak sampai segitu suaranya, hanya 30-an, 26 bahkan. Jadi kalau kita lihat ini luar biasa memang pemilu Orde Baru. Ya dari 62, 64, 73, 68, 74, segitu aja. Ya pemilunya itu. Nah jadi ada yang bilang juga ya inilah pemilu semu gitu ya. Ya PNS wajib memilih Golkar. Dulu bapak saya ngomong itu kalau nggak mau milih Golkar ya harus jadi panitia. Ya milihnya nggak di sekolah karena kalau bapak saya kan guru SD, kalau milih sekolah itu ketahuan gitu. Jadi kalau jadi petugas TPS-nya itu nggak ketahuan kalau tidak milih yang lain. Tapi itu memang nggak perlu berani khusus Bapak Ibu memilih P3 untuk PNS. Ya kalau ketahuan ya habis juga bisa dipanggil itu Bapak Ibu. Ya sudah gajinya nggak seberapa, dapat berasnya ada tujuhnya, kan nggak lucu kalau gara-gara itu dipanggil Bapak Ibu. Oke, next. Nah ini masa reformasi. Kalau Bapak Ibu kan mengalami reformasi, saya kira masa ini mau demokratisasi, Bapak Ibu punya pandangan sendiri ya. Ya setelah misalnya Soeharto, Habibie jadi presiden 98. Ya, Habibie itu ingin melakukan pemilu 2002. Ya, tapi akhirnya dipercepat Bapak Ibu 99. Ya, karena Habibie ya, ingin menjadi orang yang menghantarkan Indonesia masa transisi itu tidak terlalu lama. Termasuk Habibie itu mempercepat proses referendum untuk Timur Timur. Ya, kenapa? Timur Timur bagi Habibie adalah sesuatu yang tidak bisa diselesaikan kalau kita tidak duduk bareng-bareng. Ya, maka Habibie kemudian bikin referendum dan Timur Timur akhirnya lepas dari Indonesia. Ya, waktu itu ada yang protes gitu ya, Timur Timur lepas dari Indonesia, tapi Habibie bilang inilah jalan terbaik. Makanya kalau kita lihat di Indonesia ini, ya di dunia ini negara jajahan dengan penjajahnya yang paling akrab itu Indonesia. Ya, kita dengan Timur Timur Bapak Ibu. Ya, kita masih akrab, sinetron kita masih ditonton di Timur Timur Bapak Ibu. Ikatan kita itu, ya Indonesia katanya dimusuhi. Ya karena sehabis Timur Timur merdeka, Timur Timur ingin membuat sejarah sendiri. Ya ternyata begitu kita cek orang Timur Timur, ternyata masih bisa bahasa Indonesia. Ya karena tayangan budaya tadi, ya sinetron tadi. Ya jadi jalur hiburan ternyata menjadi jalur yang menarik. Lagu-lagu kita disukai di Timor Leste, masih pada kita disukai. Ya jadi Timur Timur itu dengan Indonesia hubungannya mungkin paling baik. Dayanti. Mendapatkan laki-laki dari Timur Leste. Ya, Timor Leste negara Katolik, tapi presiden pertamanya juga kan Maria Al-Katiri. Ya, keturunan Hadromi juga. Ya, jadi kalau kita lihat Timor Leste itu ya barangkali ya hubungannya dengan Indonesia tetap baik. Bahkan ketika B.J. Habibie sakit menjelang meninggal, itu Ramos Horta datang Bapak Ibu menyebut Habibie, memeluk Habibie. Ya, maka Pak Habibie ini menjadi semacam orang yang luar biasa, dia bahkan memberikan demokrasi untuk Timor Leste. Ya, jadi kalau memang Indonesia dengan Timor Leste itu memang berbeda, sejarah kita berbeda. Indonesia bekas Belanda, Timor Leste bekas Portugis. Ya, wilayah kekuasaan Indonesia adalah bekas wilayah Hindia Belanda, Timor Leste bukan. Ya, faktor sejarah itu membuat Timor Leste itu yang berhak untuk diberikan referendum. Oke, next. Ini pemilu 99, ini pemilu pertama pada masa reformasi. Ya mungkin Bapak Ibu masih ingat nih pemilu ini. Ini semua partai boleh berdiri, semua orang boleh mendirikan partai, boleh mendirikan berbagai macam aspirasi politik. Ya PKB didirikan, NU katanya nggak mau berpolitik, tapi Gus Dur sebagai ketua PBNU mendirikan PKB bersama Kiai Ma'ruf Amin.
Ya, ini semacam politik siasat politiknya NU waktu itu. Nah, kita lihat PDI berdiri lagi dengan nama PDI Perjuangan. PDI yang lama tetap ada Bapak Ibu, pimpinan tetap Suryadi, tapi suaranya nggak banyak. Ya, kemudian ada lagi yang namanya Golongan Karya, itu jadi berubah nanti jadi Partai Golkar Bapak Ibu ya. Di 99 ini ada Partai Persatuan Pembangunan tetap dan ada Partai Amanat Nasional. Ya, PAN. Dan kalau kita lihat fragmentasi politik ini tak beda jauh dengan 55. Nasionalis, agama, cuma komunisnya nggak ada. Ya, partai tradisionalis, partai NU digantikan oleh PKB. Ya, PDI itu mewarisi PDI. Ya, PDI itu mewarisi PNI. Ya, P3 dan PAN bisa dikatakan sebagai pelanjut dari Masyumi. Ditambah dengan PK, Partai Keadilan, ditambah dengan Partai Bulan Bintang. Ya, jadi model-model partai itu ya sama saja ya dengan tahun 55 gitu sebenarnya pemenangnya. Nah, Gus Dur kemudian dan Megawati terpilih ya menjadi presiden dan wakil presiden oleh MPR. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah lihat di tayangannya gitu ya, ketika Gus Dur bahkan Gus Dur satu-satunya presiden yang begitu jadi presiden langsung pakai sholawat badan. Ya, jadi demokrasi ternyata diakhiri dengan sholawat. Ya, Gus Dur ketika kunjungan pertamanya ternyata bukan ke luar negeri, ya bukan menemani orang yang hidup, tapi Gus Dur malah jalan ke Trowulan. Ya, Gus Dur pergi ke Mojokerto itu ke makamnya petilasannya Syekh Imam Kubro gitu ya, ke tempat-tempat yang lain juga. Ketika ditanya kenapa Gus perginya ke makam, ya karena orang di kuburan itu yang sudah dimakamkan tidak punya urusan. Ya, jadi saya nggak punya tendensi apa-apa gitu, nggak akan dipengaruhi kalau saya pergi ke sini. Tapi kalau saya pergi ke orang hidup banyak maunya. Iya. Ya, itu cara Gus Dur itu untuk memberikan suatu jawaban anekdot politik yang sangat cerdas gitu. Ya, dia nggak mau berterima kasih dalam artian tertentu berhubungan dengan manusia, tapi dia mendoakan kepada yang sudah meninggal gitu ya. Jadi agar dia bebas steril dari bagian kekuasaan yang lama. Nah, kemudian Gus Dur ya jadi presiden barangkali nggak terlalu lama, 99 sampai 2001, hanya 2 tahun. Ya, kemudian digantikan oleh Megawati dan oleh Pak Hamzahas. Ya, dan kita lihat seperti apa itu pasti kalau kita lihat prosesnya ya orang punya banyak interpretasi. Ya, Gus Dur di pengadilan tidak dinyatakan bersalah. Ya, tetapi secara politik Gus Dur harus dihukum. Ini kan sesuatu yang berbeda antara peradilan dengan politik gitu. Alhasil Gus Dur lengser, ya Gus Dur dulu nggak boleh harus jadi presiden karena sayangnya Megawati adalah perempuan. Menjelang sidang umum MPR 99 itu beredar ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Karena itu yang jadi presiden harusnya laki-laki jangan perempuan. Tapi begitu Gus Dur tidak dianggap tidak lagi memperjuangkan hal yang semestinya, Gus Dur banyak membuat proposal. Dia membuat semacam poros politik Jakarta, New Delhi, Peking. Ya, itu Gus Dur pengen bikin ke India dan ke Cina. Ya, karena apa? Karena waktu itu kan sudah didominasi oleh kapitalisme Amerika. Ya, kemudian Gus Dur ingin membuka kerjasama dengan Yahudi, dengan Israel. Ya, waktu itu alasannya sederhana. Kenapa Gus ingin buka kerjasama dengan Yahudi, dengan Israel? Ya, kalau sekarang kita kerjasama dengan apa? Dengan Cina. Cina punya agama nggak? Enggak. Dengan Cina aja nggak punya agama, kita kerjasama. Masa dengan Yahudi yang sama-sama punya Tuhan kita nggak punya kerjasama? Nah, dan kalau tidak punya kerjasama, kita bisa memperjuangkan Palestina. Ya, karena kalau untuk membantu Palestina, kita butuh kan mengirim makanan segala macam, harus ada ibunya legalitasnya. Sebenarnya begitu. Ya, tapi kan kalau orang Indonesia itu enggak, ya sudah selesai. Ya, ada yang cerita lagi, Gus Dur diajak kerjasama sama Simon Peres. Ya, Gus Dur bilang iya. Ya, tapi kan Gus Dur kan gampang-gampang aja. Ya, dia tes aja sama orang Indonesia. Kita akan buka kerjasama dengan Israel. Orang protes. Ya, Simon Peres tanya lagi kapan Gus juga? Rakyat saya nggak mau. Udah selesai. Ya, itu cara untuk menolak Simon Peres cukup dengan melemparkan gagasan itu ke publik. Ya, ada juga yang bilang seperti itu Bapak Ibu. Ya, karena kan lobby-lobby Yahudi itu kan banyak di mana-mana. IMF, bank-bank internasional itu kan yang punya. Untuk menolaknya butuh jawaban yang cerdas. Maka menjalankan jawaban ini kepada masyarakat itu yang paling cerdas. Dengan adanya penolakan, dengan sendirinya kan pihak luar nggak bisa paksa Indonesia.
Itulah salah satu hal yang terjadi pada masa 99 dan Gus Dur yang tidak cocok jadi presiden akhirnya lengser. Dikatakan oleh Megawati, seorang perempuan Bapak Ibu yang dulu pernah dikriminalisasi lewat sebuah ayat. Ya, tapi ternyata boleh gitu kalau dalam situasi tertentu. Jadi ada perubahan syaratnya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Ini pemilu 2004. Ini pemilu yang luar biasa. Ibu Megawati menyelenggarakan Bapak Ibu. Ya. Ibu Megawati sebagai presiden ya meminta KPU ya sesuai dengan amanat undang-undang untuk melakukan pemilu. Dan ini adalah pemilu pasca perubahan amandemen UUD 45. Dan ini kita melihat adalah pemilu yang presidennya dipilih secara langsung. Kita lihat Megawati luar biasa di sini ya. Walaupun dia punya masalah dengan Pak SBY, ya sampai kemudian SBY kan diangkat dipecat ya, tapi Megawati dengan Pak SBY ini luar biasa. Ya, Megawati menyelenggarakan pemilu dan hasilnya memang di luar dugaan gitu. Ternyata Pak SBY yang menang. Dan kita lihat Pak SBY JK ini tersenyum ya karena harus menang pemilu Bapak Ibu. Ya. Oke, next. Jadi pemilu 2009 Pak Budiono, jadi katanya dulu SBY itu luar biasa kiprahnya. Dia presiden, dia pendamai yang ulung, dia bisa bikin banyak lagu. Sekarang sudah berubah menjadi pelukis juga. Ya. Memang katanya kalau Pak SBY jadi presiden dicalonkan, siapapun wakilnya pasti menang. Ya, jadi barangkali ya Pak Jokowi mengikuti Pak SBY juga. Ya, jadi mencari calon yang penting bisa mengikuti ritmenya Pak Jokowi walaupun tidak banyak membuat statement. Ya, periode pertama Pak SBY itu kan pilih JK yang banyak statementnya. Pak Budiono kan cenderung diam. Ya, agak mirip dengan Pak Kiai Ma'ruf Amin lah. Ya, pengendali situasi gitu ya. Yang menenangkan publik gitu ya. Pak Ma'ruf Amin kerjanya banyak Bapak Ibu, cuma kan nggak kelihatan. Ya, bukan nggak kerja, kerjanya banyak, rapi gitu. Ya, sama dengan Pak Budiono sangat cermat. Ya, Pak Budiono itu seorang ekonom gitu ya. Nah ini di tahun 2009 Bapak Ibu ya, partainya banyak, ada 38 partai, ada 6 partai lokal Aceh, ya, dan Pak SBY dan Budiono terpilih sebagai presidennya. Oke, next. Ini 2004 ya, Pak Jokowi dengan JK. JK 2 kali menjadi wakil presiden Bapak Ibu. Ya, dalam sejarah Indonesia mungkin JK satu-satunya orang yang pernah 2 kali jadi wapres. Ya, zaman Pak Harto wapres itu setiap periode ganti Bapak. Ya. Nanti pelaksanaan tahun 2014 yang Bapak Ibu waktu itu jadi wanita dulu. Sudah ya? Berapa mungkin sudah? Ya, ini pelaksanaan tahun 2014 ya, dan hasilnya 15 partai politik dan kita tahu hasilnya yang menang adalah PDIP. Ya, kalau yang sebelumnya ya yang menang itu kan antara PDIP dengan Golkar. Ya, oke Bapak Ibu, next. Ini pemilu 2019. Ya, ini 2019 adalah pemilu terakhir yang kita lakukan Februari. Ya, aromanya terasa Bapak Ibu ya, pemilu itu seperti apa ya, kan klasiko Bapak Ibu. Ya, antara Barca dengan Madrid, seperti nanti malam Liverpool lawan MU. Ya, karena pemilu ini ya dipengaruhi oleh berbagai macam isu. Ya, terutama setelah peristiwa Monas. Ya, peristiwa Ahok yang di Kepulauan Seribu itu. Jadi fragmentasi Mas ini kan terbelah menjadi 2. Ini pemilu paling keras barangkali selain pemilu 55. Ya, ini pemilu paling keras karena energi kita ini dihabiskan barangkali untuk membaca tudingan politik dari kedua kubu yang saling menjatuhkan. Ya, Pak Prabowo dibilang kadrun. Ya, akan akan melakukan sesuatu yang istilahnya mengharapkan Indonesia. Ya, Pak Jokowi dibilangnya antek asing. Ya, jadi dua-duanya keras ini Bapak Ibu. Ya, padahal ending pemilu ini adalah menempatkan Pak Jokowi sebagai presiden dan Pak Prabowo sebagai menterinya Pak Jokowi. Ya, endingnya kan gembira semua gitu ya. Pak Sandiaga jadi menteri juga gitu ya. Jadi semuanya tergabungkan di dalam struktur kabinet Indonesia Bersatu yang kedua ini. Jadi kalau kita lihat pemilu di Indonesia ini menarik, yang kalah pun istilahnya masuk ke dalam kabinet gitu. Ya, ini pemilu 2019 Bapak Ibu. Oke, next. Ini barangkali terakhir. Nah, menikmati pemilu masa reformasi. Saya ilustrasikan ada orang pakai kaos parpol Bapak Ibu, kaos pilpres, naik beca. Ya. Tukang beca ini mengantarkan penumpang ke tempatnya.
ya pilpres, ya barangkali juga pernah diantarkan oleh tukang beca ini, ya Pak SBY menang pemilu, SBY JK nomor 4, gitu ya, mengatakan juga, tapi nasib tukang beca ini nggak berubah Bapak Ibu, ya dia mengantarkan orang yang diantar berubah, dia memberikan suara, ya suara orang yang diberikan berubah menjadi pejabat presiden, tapi nasib dia tetap sama. Nah, pemilu reformasi ya tidak berbeda jauh dengan pemilu sebelumnya. Kekuatan tradisional yang sudah mapan cenderung tidak berubah. Ya, namun demikian muncul pemilu dalam pemilu ini adalah geliat baru, pergeseran politik yang tidak berbasis ideologi ala 55. Nah, kita lihat misalnya ada kekhawatiran konflik antar kelompok. Ya, di 55 itu pemilu itu berbasis ideologi, tapi di reformasi saya kira tidak. Kita tahu ada partai yang tidak punya ideologi, artinya tidak punya basis ideologi politik yang jelas gitu ya, entah itu nasionalis, entah itu santri atau apa. Dia menawarkan konsepnya adalah pembangunan dan perubahan, ya restorasi Nasdem. Tapi soalnya banyak Bapak Ibu, ya, karena dia membawa ideologi baru ternyata, ideologi perubahan. Ya ada suara-suara partai yang dulu agak sedikit punya harapan kayak Hadira, tapi pemilu kemarin hancur babak belur juga. Ya, ada partai-partai yang menang di lagu, Perindo, ya, tapi ternyata suaranya tidak sebanyak lagunya gitu. Nah, ini adalah masa reformasi. Ini membuktikan bahwasannya partisipasi dalam hal politik itu lebih penting ketimbang mengiklankan ya secara sporadis. Ya di Jakarta paling banyak panutnya barangkali kalau dalam pemilu ini kalau PDIP, PKS, sepatutnya paling banyak. Ya PDIP menang gitu ya, tapi PKS ya suaranya masih di bawah Golkar. Ya artinya memang di sini ada banyak sekali pilihan-pilihan yang sulit ditebak dalam pemilu. Pemilu bukan suatu pola, ya tapi memang ya partai-partai yang sudah mapan, yang didirikan dengan komitmen yang jelas seperti PKB itu memiliki privilege sendiri. Ya pemilu ke depan barangkali akan lebih menarik Bapak Ibu. PAN punya saingan Partai Umat. Ya ada lagi Partai Matahari Terbit. Ya Partai Matahari Baru PMB, ya itu ada lagi PKS pecah lagi menjadi Gelora. Ya kemudian kita lihat Partai Persatuan Pembangunan pemilu 2019 itu suaranya jauh turun drastis Bapak Ibu. Ya praktis partai yang kelihatan masih utuh, yaitu adalah PDIP, Golkar, ya Demokrat peralihan ke AHY saya kira banyak konflik. Ya ada yang bakal kartu anggota kemarin di mana itu. Ya itu terjadi Bapak Ibu yang muncul ketidakpuasan juga yang di Sulawesi Selatan ya kalau nggak salah ya, balik lagi ke Golkar itu dari Demokrat ya Rahmat Yassin Limpo ya itu pindah lagi ke Golkar ya kemudian PAN saya kira PAN juga sudah terbelah menjadi 3 ya PKS sudah terbelah menjadi 2 ya barangkali yang paling siap untuk pemilu besok adalah PDIP ya Golkar, Nasdem dan PKB. Mungkin partai-partai itu paling siap. Ya walaupun kita tidak tahu menjelang 2024 ini apakah ada sesuatu yang mengejutkan. Ya biasanya pukulan telak menjelang pemilu itu bisa menurunkan elektoral suatu partai. Ya contohnya PKS gitu ya. Begitu ada ketuanya kena kasus sapi langsung suaranya turun. P3 Pak Surya Darmali ketangkep habis suaranya. Jadi momentum menjelang pemilu ini saya kira akan menjadi momentum yang menarik. Ya karena tentunya ya ini istilahnya sudah menjelang apa ya kalau di Liga Inggris itu Boxing Day Bapak Ibu. Ya pertempuran itu tiap hari Bapak Ibu. Ya menjelang akhir ini. Jadi pukulan yang terakhir ini ya apa namanya apa yang terjadi pada menjelang pemilu saya kira akan menentukan. Ya makanya Bapak Ibu sebagai anggota Bawaslu ya ini harus lebih sigap lagi melihat berbagai macam fenomena yang ada. Nah ini kan lagi verifikasi partai Bapak Ibu ya. Jakarta mungkin aman gitu karena partai punya kantor semua. Ya daerah kita nggak tahu. Ya oke, next. Nah, saya kira sampai di sini Bapak Ibu terima kasih. Kalau sampai sini ada diskusinya ya Pak ya. 15 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan